Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, penuh lika-liku dan melalui tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan tersebut. Suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan kehidupan manusia sesuai yang telah diberitakan dalam Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa ada 5 tahapan kehidupan manusia. Alam ruh. Dikisahkan bahwa Allah menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasadnya. Bisa dibayangkan betapa banyak ruh yang diciptakan Allah sebelum ditiupkan kepada jasad manusia. Sesungguhnya kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang ruh. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang ruh ini. Setelah penciptaan ruh, maka manusia mengalami sesuatu masa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Al-Quran Surat Al-A'raf 172. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Alam rahim atau alam janin. Manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu yang dikatakan berasal dari air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah dan disempurnakannya tubuh manusia ini. Setelah terbentuk, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 6-8. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging.
Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 13-14. Alam dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke alam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan manusia di alam dunia pada hakikatnya merupakan ujian-ujian seumur hidupnya untuk menentukan tempatnya di akhirat kelak. Manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan ia diperintahkan untuk beriman dan menyembah kepada Allah dan melakukan amal dan mencegah kemungkaran. Penciptaan manusia untuk hidup di dunia bukanlah sesuatu yang main-main, melainkan setiap manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya bagaimana ia menjalani ujian-ujian tentang apa yang telah dilakukannya selama hidup. Seburuk-buruknya manusia ialah mereka yang kafir dan akan mendapat tempat di neraka jahanam, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia sesuai dengan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia dan insya Allah mendapatkan tempat di surga kelak. Kehidupan manusia di dunia amatlah singkat. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di bumi. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa waktu yang diberikan Allah untuk hidup di dunia hanyalah sebentar. Dan celakanya, waktu yang sedikit digunakan untuk ingkar kepada Allah dengan berfoya-foya menikmati dunia dan melakukan berbagai kemaksiatan. Sungguhlah mereka berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, melakukan amal saleh dan saling menasihati tentang kebenaran dan menetapkan kesabaran. Alam barzah atau alam kubur. Barzah berarti sesuatu yang terletak di antara dua kondisi. Dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini merupakan suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat. Alam barzah ini digambarkan sebagai suatu kehidupan baru yang merupakan dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat dusta terhadap Allah, dan sombong akan langsung dihukum pada waktu sakaratul maut, tidak lagi menunggu azab kubur atau peradilan akhirat. Malaikat maut akan mengambil nyawa mereka dengan kasar. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan berkata, orang-orang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat lagi. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 55-57. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100.
Alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniup sangkakala, membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur diikuti satu kali teriakan. Semua terbangun dan bergegas kepada mahsyar untuk dihisab keimanan, perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia. Semua manusia yang dibangkitkan kembali dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 101-104. Suasana dan keadaan golongan manusia di akhirat pada umumnya berada dalam kepanikan yang amat sangat. Tidak ada yang bisa saling tolong-menolong. Ada yang bergembira dan ada yang bermuka masam tergantung dari amalannya di dunia. Setiap manusia akan diadili dalam pengadilan akhirat, di mana kita akan membela diri sendiri saat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita dalam peradilan akhirat yang maha adil. Dipastikan manusia diminta pertanggungjawabannya berdasarkan apa yang dikerjakannya dan dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembenaran perbuatannya. Tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita di dunia, sedangkan mulut mereka ditutup, bahkan semua anggota tubuh termasuk kulit ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia. Allah menetapkan keberadaan manusia melalui tahapan-tahapan kehidupan, mulai dari penciptaan ruh, diikuti penciptaan jasad dalam janin sehingga ditiupkan ruh ke dalamnya dan dilahirkan ke dunia. Keberadaan manusia di atas bumi merupakan ketetapan Allah. Manusia mempunyai misi untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjaga ciptaan Allah, perbuatan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan manusia di bumi sangat singkat dan merupakan ujian untuk menentukan tempatnya di akhirat. Akhirat merupakan kehidupan manusia yang final dan abadi, bahagia di surga atau sengsara di neraka.